Kasih yang kayak gitu aja tuh, slep, nah, ready to go, ready to use. Nah, korban hanya boleh menggunakan pakaian operasi saja. Tanpa tahu proses medis yang rumit, lengan korban langsung dipasangin infus dong. Berikutnya lalu menyuntikkan cairan obat itu melalui selang infus tuh. Ya. Belakangan diketahui bahwa yang dimasukkan di selang infus itu apa? Itu adalah midazolam, salah satu obat bius. Dalam sekejap korban hilang kesadaran. Tidak tanggung-tanggung nih, korban terlelap selama 3 jam lebih. Nah, saat itulah berguna si dokter bejat ini melakukan aksi bejatnya, kalau dia memperkosa korban di ruangan tersebut. Ulah itu diduga kuat sudah direncanakan sebelumnya. Buktinya si pelaku ini sudah nyiapin kondom. Sobat semua, penikmat cerita-cerita kriminal, semoga kita tetap sehat dan tetap semangat untuk menjalani hidup ini dan untuk melihat, menonton video kami yang bagus, yang realita dan membuka wawasan hukum kalian. Nah, kali ini kita mengisahkan tentang kasus pencabulan yang dilakukan oleh para dokter yang kemarin sempat viral di media-media massa. Dan juga sudah viral di televisi atau di media elektronik. Sobat semua pencinta cerita-cerita kriminal, apa jadinya kalau tempat yang kamu kira itu aman dan bisa membuat atau menyelamatkan hidup kalian dari berbagai macam penyakit, justru menjadi tempat skandal yang tak terdengar. Di balik ruang operasi ada rahasia kelam, tapi nyata dirasakan oleh para korban. Mereka ini datang untuk sembuh, geng, tapi pulang dengan membawa luka yang lebih dalam. Bukan hanya luka fisik, tapi luka batin. Bukan sekedar luka yang bisa disembuhkan dengan obat-obatan atau operasi, tapi luka yang mendalam yang disebabkan oleh luka psikisnya. Nah, di video ini kita akan mengupas kisah-kisah yang mencengangkan tentang dokter yang bukan menyelamatkan nyawa, tapi merenggut harga diri, tentang ruang praktik yang berubah menjadi ruang pemaksaan, dan tentang keberanian para korban yang akhirnya bersuara meski harus menentang sistem yang ada. Dan yang bikin tambah ngeselin lagi nih ya, si pelaku ini, mereka nih para pelaku yang pintar banget nutupin ya. Kenapa? Karena di balik jasnya yang rapi, SOP yang bagus, muka yang klinis, tapi di balik itu semua lu nggak tahu kalau dia udah latihan merusak hidup orang lain di balik stetoskopnya itu. Selamat datang di dunia nyata, dan di mana dokter bukan selalu menjadi seorang penyelamat, dan mereka adalah seorang predator. Dan bahkan kita kisahkan kelakuannya, kelakuan bejatnya, dan satu persatu akan kita kulik. Ikuti kisah selengkapnya. Yang pertama, seorang dokter bernama Priguna Anugrah Pratama. Yes, Priguna Anugrah Pratama. Kami beri julukan dia itu adalah si pemangsa di balik jas putih. Pada bulan Maret 2025, Rumah Sakit Hasan Sadikin RSHS Bandung menjadi saksi bisu
perilaku yang dilakukan oleh seorang dokter yang bernama Priguna Anugrah Pratama. Jadi dia adalah seorang residen anestesi dari Universitas Pajajaran. Dia dengan dalih prosedur medis, si Priguna ini membius 3 perempuan. Salah satunya adalah keluarga pasien. Dia ini memanfaatkan obat-obatan yang menggunakan obat bius sisa dari sisa dari pasien-pasien yang telah lalu. Sisanya itu digunakan untuk membius korban-korban itu, geng. Ya, dia menggunakan obat-obatan seperti propofol, midazolam, dan fentanyl citrat. Korban ini dibius hingga tidak sadarkan diri. Gilanya itu tidak sadarkan diri hingga 1 jam lebih. Setelah si korban ini tidak berdaya karena sudah dibius oleh obat bius itu, lalu diperkosanya di salah satu ruangan di lantai 7 Gedung Pusat Pelayanan Ibu dan Anak di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Nah, siapa Priguna Anugrah Pratama? Si Priguna Anugrah Pratama ini dikutip dari suara.com pada tanggal 10 April 2025 dan media namanya haibandung.com pada tanggal 11 April 2025. Si Priguna Pratama ini dia lahir pada tanggal 14 Juli 1994 di Pontianak, Kalimantan Barat. Dia adalah seorang dokter yang sempat menjalani program pendidikan dokter spesialis PPDS, ya. PPDS spesialis bidang anestesi di Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran, Bandung. Sebelumnya ia sempat menyelesaikan pendidikan sarjana kedokterannya di Universitas Kristen Maranatha, Bandung. Jadi menurut suara.com, sebagai bagian dari dokter PPDS, ia menjalani praktek klinik di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Nah, Priguna ini juga dikabarkan sudah menikah, nih. Gilanya ia sudah menikah, tapi dia melakukan hal yang cabul. Tapi di sini kita tidak bisa mengulik atau mengorek dia sudah punya omongan berapa. Nah, pada akhirnya dengan perilakunya itulah karirnya sebagai dokter pun nyatanya harus terhenti karena kejahatannya itu. Modus kejahatan Priguna ini yang menjadi hari yang paling mendebarkan bagi salah seorang perempuan yang si perempuan korban ini yang tengah menunggu keluarganya, menunggu kabar, panik antara hidup dan mati. Apakah si keluarga ini masih bisa disembuhkan? Dalam kepanikan itulah, di salah satu ruangan di darurat Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung, sejak hari terakhir si kondisi kerabatnya ini, si perempuan korban ini, ya, calon korban si dokter itu memang terus menurun. Nah, puncaknya kesehatan pasien yang memburuk itu pada Senin malam nih. Ketika itu semua keluarga berharap keajaiban, pada kepanikan. Ketika berharap keajaiban itu muncul, yang datang itu justru si predator ini, Dr. Priguna Pratama, umurnya baru 31 tahun itu. Priguna itu adalah dokter yang saat itu berjaga di instalasi gawat darurat di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Nah, singkat kata, Priguna ini langsung lantas menjelaskan kondisi pasien yang telah ke situ. Nah, oleh karena itu dia bilang gini, ini harus dibutuhkan donor darah ini untuk menyelamatkan nyawa si pasien. Nah, tak ingin buang waktu, si korban ini, si perempuan yang keluarga si pasien ini bersedia menjadi pendonornya. Nah, inilah momen-momen itu, Ken. Nah, hingga momen itu tidak ada yang tahu skenario apa sih yang tengah dijalankan, yang tengah ada di otak kotornya si Priguna ini. Singkat cerita lagi,
Priguna ini lantas mengajak si korban ini ya, si keluarga korban ini, yang cewek ini ya, menjalani proses yang dilakukan untuk menemukan kecocokan golongan darah si pasien dan si keluarganya ini, yang cewek ini ya, si cewek ini. Proses itu, kata Priguna, kata si dokter ini, bakal dilakukan di ruangan 711 di lantai 7 gedung MCHC. Gedung MCHC itu sebenarnya adalah gedung yang sejatinya berfungsi untuk melayani pelayanan kesehatan ibu dan anak. Ini gedung ini, menurut informasi, gedung ini baru, jadi belum dipakai, belum digunakan di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung itu. Nah, saat itu sudah tanggal 18 Maret 2025, sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat dini hari. Sesampainya di ruangan itu, Priguna lalu meminta korban mengganti pakaiannya, suruh buka semua dong pakaiannya ya kan, terus diganti dengan pakaian operasi yang kayak gitu aja tuh, slep, ready to go, ready to use. Nah, korban hanya boleh menggunakan pakaian operasi saja. Tanpa tahu proses medis yang rumit, lengan korban langsung dipasangin infus dong. Priguna lalu menyuntikkan cairan obat itu melalui selang infus tuh. Ya. Belakangan diketahui bahwa yang dimasukkan di selang infus itu apa? Itu adalah midazolam, salah satu obat bius. Dalam sekejap korban hilang kesadaran. Tidak tanggung-tanggung nih, korban terlelap selama 3 jam lebih. Nah, saat itulah Priguna si dokter bejat ini melakukan aksi bejatnya, lalu dia memperkosa korban di ruangan tersebut. Ulah itu diduga kuat sudah direncanakan sebelumnya. Buktinya si pelaku ini sudah nyiapin kondom yang telah disimpan di celananya saat memperkosa si korban ini. Sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat, si korban akhirnya sadar. 1, 2, 3 jam loh, ya kan? Korban lalu sadar, ia merasakan kepalanya pusing, tangan dan kemaluannya sakit. Namun tanpa merasa bersalah, si Priguna ini konyol deh. Dia tidak merasa bersalah. Priguna itu seakan-akan nggak tahu apa-apa. Priguna bahkan mengantarkan si korban kembali ke tempat pasien, diantarkan, ya kan? Nah, kecurigaan mulai muncul saat korban tuh merasakan nyeri di kemaluannya ketika buang air kecil. Cemas dia. Nah, korban dan keluarganya lantas melakukan visum di rumah sakit itu juga, di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Dan hasilnya ditemukan bekas cairan sperma di kemaluannya. Nah, dalam pikiran Anda, mikir gak kira-kira ya? Tadi pakai kondom, sudah disiapin kondom, tapi hasil visumnya di kemaluannya itu ada cairan sperma. Nanti dipakai berkali-kali kali ya, gitu ya. Nah, pihak keluarga korban lantas melaporkan ini ke pihak berwajib, ke Polda Jawa Barat. 5 hari kemudian, tim dokter Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat, tim Direktorat Reserse Kriminal Polda Jawa Barat lalu menangkap Priguna di salah satu apartemennya di Kota Bandung. Setelah memeriksa dan mengumpulkan bukti-bukti, polisi menetapkan Priguna sebagai tersangka. Ketika si Priguna ini dihadirkan di markas Polda Jawa Barat di Bandung pada hari Rabu tanggal 9 April 2025 sore hari, dia nggak bisa menjawab apa. Dia tidak bisa menjawab apa-apa. Dia hanya diam membisu saat ditanya oleh para wartawan. Nah, diberitakan di Tempo tanggal 13 April 2025, Kepala Direktorat Reserse Kriminal Umum atau Dirkrim Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Surawan menyatakan bahwa proses penyidikan ini masih berlangsung. Tersangka kata beliau, kata Kombes Surawan,
si dokter Priguna ini sudah ditangkap dan ditahan pada tanggal 23 Maret 2025. Saat ini masih proses sidik, kata beliau. Polisi juga menemukan sejumlah barang bukti yang menguatkan dugaan kekerasan seksual. Seperti di lokasi kejadian itu, di TKP itu seperti ditemukan alat kontrasepsi dan obat bius jenis midazolam itu. Kata beliau, kami sudah kumpulkan barang bukti termasuk visum dan hasil olah TKP. Garis polisi dalam penyelidikannya oleh Polda Metro Jabar, korban tidak hanya satu. Total korban ini 3 orang. Polda Jabar kemudian mengungkapkan bahwa korban kekerasan seksual oleh dokter Priguna ini bukan hanya satu. Total korban ini menjadi 3, termasuk anggota keluarga pasien yang berinisial FH tadi itu, dan 2 pasien perempuan lain berusia masih belia juga, umur 21 dan satunya usia yang sudah matang, itu umur 31 tahun, yang masing-masing mengalami pelecehan pada tanggal 10 dan pada tanggal 16 Maret 2025. Dalam kedua kasus tambahan itu, pelaku diduga menyuntikkan cairan anestesi pada korban dengan dalih uji alergi sebelum membawa mereka ke lantai 7 dan melakukan tindakan pencabulan. Semua tindakan ini dilakukan tanpa prosedur yang resmi. Mestinya kan kalau dokter praktek itu biasanya didampingi oleh, prosedurnya didampingi oleh perawat. Dia tanpa pendampingan resmi sama sekali. Gimana kejadian tersebut? Respon Universitas Padjadjaran dan Rumah Sakit Hasan Sadikin meresponnya. Respon dari Unpad dan Rumah Sakit Hasan Sadikin menyampaikan pernyataan resmi atas kasus ini bahwa Universitas Padjadjaran menyatakan telah memberhentikan si dokter ini dari program PPDS karena melakukan pelanggaran etik profesi berat dan disiplin yang mencoreng nama institusi pendidikan dan profesi. Universitas Padjadjaran dan Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung mengecam keras segala bentuk kekerasan seksual dan berkomitmen untuk mengawal kasus ini secara tuntas. Dan Universitas Padjadjaran dalam jumpa persnya dan Rumah Sakit Hasan Sadikin tidak hanya mengecam, tapi akan mengawal kasus ini secara tegas, adil, dan transparan. Itu bunyi pernyataan yang dirilis pada hari Rabu tanggal 9 April 2025. Sementara itu, Universitas Padjadjaran dan Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung juga memastikan bahwa korban mendapatkan pendampingan dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak. Polda Jawa Barat kemudian menjerat si dokter Priguna ini dengan pasal yang berlapis, termasuk pasal 64 KUHP tentang perbuatan berulang, pasal yang memberatkan akibat perbuatan yang berulang yang memperberat hukumannya, ia terancam hukum pidana maksimal 17 tahun penjara. Nah, penyidikan terus, kata Kombes Surawan, dia menyatakan bahwa penyidikan akan terus dilakukan dan memastikan semua korban-korban yang mendapatkan keadilan. Kata beliau, kami juga akan menyelidiki apakah ada korban lain. Memungkinkan adanya korban lain yang belum terungkap dan karena malu atau karena tidak melapor.